Hello everyone, it's been a while. Sekarang tanggal 25 Mei 2026. Sebelum bulan Mei berakhir, aku mau cerita tentang life update aku. Dan aku jatuhnya udah hampir 8 bulan lulus dari kuliah. Life after graduate itu benar-benar berat banget buat aku. Dan aku tuh nggak diam aja. Bulan Mei aku benar-benar menerima pengumuman aku untuk yang kedua kalinya gagal TBS LPDP dengan poin kurang 10 dan passing grade-nya 105, sementara poin aku 95. Kalau dibilang sedih, tentu sedih. Aku nangis, tapi aku ingat kalau misalnya nangis itu nggak akan merubah apapun. Lagi pula aku tahu apa yang terbaik hari ini itu adalah yang terbaik yang udah Tuhan kasih. Tapi aku kecewa waktu tanggal 7 itu aku ujian. Tanggal 7 Mei ujian, tanggal 7 Mei ujian, kemudian tanggal 14 Mei itu langsung pengumuman TBS. Jadi LPDP itu adalah beasiswa untuk S2 yang akan melanjut, dan aku tuh ngambil jalurnya itu dalam negeri. Aku harus ngambil jalur non LOA atau belum mendapat surat rekomendasi dari kampus sebagai mahasiswa S2 tetap di kampus, karena memang satu-satunya jalan itu yang harus aku tempuh adalah beasiswa. Aku benar-benar menyadari finansialku nggak cukup kalau aku jalur mandiri. Aku tuh dari dulu cita-citanya tuh mau jadi dosen, cuman finansialnya nggak baik. Dan ya aku tahu selama sarjana aku tuh udah mencoba 5 kali percobaan untuk mau dapat beasiswa tapi nggak dapat. Jadi aku jatuhnya itu di golongan keempat untuk UKT, dan walaupun aku yatim piatu sebenarnya itu tuh aku jatuh di golongan 4 UKT di FNIPA. Itu nggak besar juga sih sebenarnya, masih banyak yang lebih besar, tapi itu cukup besar dong buat saya. Nah, itu 4 kali beasiswa saya dapat dan nggak dapat. Banyak banget yang udah aku lalui, dan tahap yang selalu aku dapat itu tahap wawancara, tapi kemudian nggak lolos. Aku di saat KKN kemarin aja itu udah coba beasiswa KSC tapi nggak berhasil karena waktu itu aku KKN-nya di Lampung Timur. Saya itu aslinya orang Medan. Saya berusaha begitu keras untuk mimpi saya, tapi kenyataannya saya tidak lolos lagi dan lagi. Jujur saya kesel karena memang nggak berhasil sampai sekarang. Tapi kenapa ya, aku nggak tahu. Aku tuh menuliskan banyak banget selalu di diary aku perihal beasiswa, bahkan di Alkitab yang selalu aku buat ini. Itu ada harapan aku untuk lolos batch pertama tahun ini, karena tahun lalu 2025 batch yang kedua LPDP itu udah aku coba tapi nggak berhasil, sama gagal di TBS dengan poin 85, sementara passing grade-nya 115 poin itu yang kemarin. Itu benar-benar bloody way, tapi aku nggak punya mentor atau aku nggak bikin kelas premium karena memang aku terbantah, lagi-lagi terbengkalai dalam finansial. Jujur Mei ini berat banget, tapi aku selalu berjuang karena aku selalu punya mimpi. Kalau misalnya mimpi aku selalu meyakinkan aku untuk hidup, dan aku tuh merasa Mei ini berat banget. Dan setelah aku udah keluar pengumumannya, itu langsung udah nggak bangun jam 5 pagi. Aku langsung bangun dari jam 7 sampai jam 8, karena sebelumnya jarak dari lolos administratif itu Maret tanggal 16 sampai aku April itu berjuang banget, 1 bulan dikasih jarak untuk belajar. Nah, aku bangun jam 5 itu yang sebenarnya usaha aku nggak kalah hebat, tapi aku percaya mungkin hari ini belum, mungkin saat ini belum, tapi aku bener-bener selalu merasa kayak ada ketika merasa down. Aku merasa banget kalau aku tuh udah banyak usaha tapi kayaknya nggak diberkati. Dulu juga tuh jadi frontliner di bunker BRI, tapi aku kena apa ya, grooming yang katanya nggak sesuai bold dengan mereka. Sebenarnya waktu itu aku tentu punya tata rias, tapi yang nggak seperti makeup yang mereka inginkan. Lagi-lagi perihal penampilan, padahal aku bisa memenangkan suatu lomba quiz. Waktu itu aku bahkan ketrigger bahwasanya HRD-nya bilang kalau frontliner itu, aku pikir ketika mereka membandingkan aku dengan fisik atau dandan, aku sampai menjawab di kuis aku salah satunya yang salah. Seandainya aku benar semua, yang dia bilang bahwasanya frontliner itu adalah melayani nasabah. Padahal selama kami melakukan bootcamp, mereka selalu meyakinkan saya bahwasanya frontliner itu ya harus benar-benar penampilan, seakan memberikan penampilan awal gitu. Dan itu yang buat saya salah, dan lagi-lagi saya merasa dunia tidak adil. Tapi lagi-lagi ketika aku menyadari aku harus nangis, tidak ada yang berubah. Jadi aku bangkit lagi, dan ini suatu kelak video yang akan mengingatkan aku bahwasanya aku juga sekeras itu untuk berjuang. Jujur aku pengen banget punya kesempatan untuk keluar negeri. Mimpi aku besar banget, aku pengen banget ke Jepang di umur 25, dan ini udah 23 tahun. Bentar, hampir 6 bulan lagi untuk menginjak 24 tahun aku belum bikin apa-apa. Mungkin di saat ini ketika kalau aku pintar banget untuk menasihati teman-teman aku atau sekeliling aku perihal bagaimana keadaan aku, tapi sesungguhnya aku tuh benar-benar ada di titik aku rendah banget, dan aku merasa itu berat banget. 23 tahun setelah aku lulus wisuda itu benar-benar udah solo finansial. Jadi aku benar-benar udah nggak minta sama sekali dari orang tuaku. Lagi pula ya aku memang orphan, orang tuaku udah meninggal. Mama itu meninggal dari umur 22 tahun, dan bapak saya meninggal di umur saya itu 10 tahun. So saya tuh udah terbiasa sendiri. Hanya saja aku merasa mimpi yang selalu aku pegang sampai sekarang itu belum terwujud. Hanya satu yang masih terwujud, walaupun dulu dengan keadaan finansial yang ribet. Bahkan saya kuliah itu dengan UKT loh. Dan ya puji Tuhannya di kehidupan yang sekarang ini aku tahu Tuhan selalu memberikan saya pikiran, usaha, tenaga, kesehatan, dan itu akan aku pergunakan untuk mencari mimpi aku. Dan aku mau bilang ini di video aku harus terus berjuang, dan kelak kalau aku membuka ini aku pasti sudah dalam keadaan lebih baik dari yang sekarang.
So, jangan lupa untuk terus semangat, terus berjuang, dan aku pasti bisa.